Pendiri Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari atau Kerajaan Tumapel merupakan sebuah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang didirikan oleh Ken Arok, atau disebut juga sebagai Ken Angrok. Sejarah kerajaan ini terkait erat dengan sosok Ken Angrok dengan masa kepemimpinan dari tahun 1222 sampai 1247 Masehi, yang adalah pendiri Wangsa Rajasa sekaligus Kerajaan Tumapel. Lokasi dari kerajaan ini sekarang diperkirakan berada di daerah Kecamatan Singasari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan keterangan dalam Prasasti Kudadu, nama resmi Kerajaan Singasari adalah Kerajaan Tumapel. Nama Tumapel juga muncul dalam berita Tiongkok dari dinasti Yuan dengan ejaan Tuem Apan. Kakawin Negara Kretagama memperjelas jika sesungguhnya ibu kota Tumapel bernama Kutaraja ketika pertama kali didirikan tahun 1222. Paraton menyebut Tumapel awalnya hanya sebuah daerah bawahan Kerajaan Kadiri. Adapun yang menjabat sebagai Aku Tumapel saat itu adalah Tunggul Ametung. Dia mati dibunuh dengan cara tipu muslihat oleh pengawalnya sendiri, yaitu Ken Angrok, yang kemudian mengangkat dirinya menjadi raja pertama Tumapel dengan gelar Sri Rangga Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi. Ken Angrok lantas menikahi janda Tunggul Ametung yang saat itu sedang mengandung, yaitu Ken Dedes. Anak Ken Dedes dari Tunggul Ametung ini nantinya diberi nama Anusapati. Selain beristrikan Ken Dedes, Ken Angrok mempunyai satu istri lagi bernama Ken Umang, yang kelak melahirkan anak laki-laki bernama Tohjaya. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Lanjut ya guys. Ketika berkuasa, Ken Angrok berniat melepaskan Tumapel dari kekuasaan Kadiri. Pada tahun 1221, terjadi perseteruan antara Kertajaya, Raja Kerajaan Panjalu, dengan kaum Brahmana. Para Brahmana lantas menggabungkan diri dengan Ken Angrok. Perang melawan Kadiri lantas meletus di Desa Ganter pada tahun 1222 yang dimenangkan oleh pihak Tumapel. Nagara Kretagama juga menyebut tahun yang sama untuk pendirian Tumapel, tetapi tidak menyebutkan adanya nama Ken Angrok. Dalam naskah itu, pendiri Tumapel bernama Ranggah Rajasa Sanggirinata Putra yang berhasil mengalahkan Kertajaya, Raja Kadiri. Pada 1253, Wisnuwardana kemudian mengangkat putranya yang bernama Kertanagara sebagai Yuwaraja atau putra mahkota, dan mengganti nama ibu kota kerajaan menjadi Singhasari. Nama Singhasari yang merupakan nama ibu kota, kemudian justru lebih terkenal daripada nama Tumapel. Inilah yang membuat Tumapel juga dikenal dengan nama Kerajaan Singhasari. Penemuan prasasti Mula Malurung di sisi lain, memberikan pandangan yang berbeda dengan versi para raton, yang selama ini dikenal mengenai sejarah Tumapel. Prasasti yang dikeluarkan Kertanagara, pada tahun 1255 atas perintah Wisnuwardana itu, menyebutkan jika Tumapel didirikan oleh Rajasa, yang dijuluki Batara Siwa, setelah menaklukkan Kerajaan Kadiri. Nama ini kemungkinan adalah gelar anumerta dari Ranggah Rajasa, karena dalam negara Kretagama, arwah pendiri Tumapel itu dipuja sebagai Siwa. Selain itu, para raton juga menyebutkan bahwa Ken Angrok lebih dulu menggunakan julukan Batara Siwa, sebelum maju dalam perang melawan Kediri. Prasasti itu juga menyatakan, jika kerajaan kemudian terpecah menjadi dua sepeninggal Ken Angrok, yaitu Tumapel yang dipimpin oleh Anusapati, dan Kediri yang dipimpin oleh Mahesa Wong Ateleng, alias Batara Parameswara. Parameswara digantikan oleh Guningbhaya, kemudian Tohjaya. Sementara itu, Anusapati digantikan oleh Seminingrat yang bergelar Wisnuwardana. Prasasti itu juga menyebutkan bahwa Tumapel dan Kediri dipersatukan kembali oleh Seminingrat. Kediri kemudian menjadi kerajaan bawahan yang dipimpin oleh putranya, yaitu Kertanagara. Lebih lanjut, prasasti ini menyatakan Tohjaya sebagai Raja Kediri, bukan Raja Tumapel. Hal ini memperkuat kebenaran berita dalam negara Kretagama, yang tidak menyebut Tohjaya sebagai raja di Tumapel. Selain itu, pemberitaan dalam negara Kretagama yang menyebut Kertanagara naik tahta tahun 1254 juga dapat diperdebatkan. Kemungkinannya adalah Kertanagara menjadi raja muda di Kediri terlebih dahulu, kemudian barulah pada 1268 dia bertahta di Singasari.